Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Ya, sudah makan siang? Belum. Kenapa belum Anda? Nggak sempat, Bu. Sempat. Nanti kalau setelah pembelajaran silakan makan siang ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu Ananda pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ibu. F1? Iya, Bu. Mana F1? Oh. Ibu. Ini ada di Besok ya, beritahu Wiwi bahwasannya Ibu seperti Ibu kenapa dia tidak datang, sudah 2 kali tidak datang ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doanya. Terima kasih Ananda, semoga dengan doa tadi lancarlah pembelajaran kita untuk kedepannya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi bagi Ananda agar Ananda semua giat dan rajin serta lebih semangat lagi dalam belajarnya. Mungkin Ananda pernah mendengar hadis tentang yang bunyinya begini, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi hingga semut-semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan benar-benar berselawat dalam artian meminta ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Anak-anak Ibu yang laki-laki ada apa? Silakan disimpan dulu ya mainannya. Pisau saudara. Oke, dilanjutkan. Silakan simpan dulu Ananda. Ibu lanjutkan ya. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasannya keutamaan dari seseorang menuntut ilmu adalah seluruh yang ada di alam semuanya mendoakan kita semua untuk menuntut ilmu tersebut. Nah, bayangkan oleh Ananda betapa Masya Allah yang Tuhan memberikan kepada kita ampunannya. Bahkan ikan yang ada di lautan yang tiap hari diambil oleh nelayan yang tidak ada habisnya mendoakan Ananda semua untuk belajar. Nah, untuk itu semoga Ananda kedepannya rajin belajar lagi ya Ananda semua. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai masuk ke pembelajaran kita hari ini, silakan rapikan terlebih dahulu mejanya ya. Dan kalau ada mainan di atas mejanya, silakan disimpan yang akan mengganggu pembelajaran, yang membuat Ananda tidak fokus, silakan disimpan ya. Oke. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang utang piutang. Nah, Ananda Ibu, siapa yang masih ingat apa itu utang piutang? Silakan tunjuk tangan siapa yang dapat. Oke, silakan Ananda Pusita, apa itu utang piutang? Utang piutang ini merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ya, terima kasih Ananda. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman Ananda tadi, bahwa utang piutang merupakan penyerahan benda berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang, atau dalam artian memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gadai. Tentang gadai, ya, tentang gadai. Dan gadai ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang hutang-hutang tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau yang akan yang bisa Anda pahami dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, apa itu pengertian dari gadai, yang kedua yaitu dasar hukumnya, yang ketiga ketentuan rukun dan syaratnya, yang keempat ketentuan dalam gadai, yang kelima biaya perawatan gadai dan pemanfaatan barang gadai serta hikmahnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini untuk
mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini bersama dengan Ananda. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita yaitu tentang gadai. Nampak oleh Ananda semua apa gambar yang di depan? Silakan amati terlebih dahulu gambarnya. Gambar pertama dan gambar kedua. Sudah Ananda? Siapa yang dapat memahami atau menurut Ananda di depan itu gambar apa? Yang pertama, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangannya. Ya, silakan Sisi. Gambar orang yang sedang menggadaikan HP-nya. Ya, gambar orang yang sedang menggadaikan HP-nya. Beri tepuk tangan untuk Sisi. Yang kedua, siapa yang bisa atau yang menurut Ananda tentang apa gambar tersebut? Silakan Ananda Aulia. Yang kedua itu adalah gambar tahapan dalam melakukan penggadaian. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Aulia. Oke, seperti yang disampaikan oleh teman Ananda tadi yaitu Sisi dan Aulia, pada gambar pertama dapat kita lihat bahwasannya ada seseorang yang sedang memegang HP dan satu lagi yaitu sedang memegang duit. Nah, gambar yang kedua yaitu ada tahapan-tahapan dari penggadaian, atau bisa kita katakan gambar yang pertama di situ ada surat menyurat, ada STNK, KK, dan kemudian orang tersebut mungkin sedang mengisi sesuatu di dalam web komputer. Yang keempat yaitu ada rumah yang namanya yaitu penggadaian. Selanjutnya dia menemui seseorang di penggadaian tersebut, dan yang keenam dia mengisi, dan kedelapan dia 6 dan 7 dia mengisi sesuatu atau mungkin surat menyurat tentang gadai tersebut. Ziza dan Nisa, ada apa Anda? Nah, silakan perhatikan Ibu ya. Nah, dan yang kedelapan ada tulisan lunas. Oke, seperti yang Ibu katakan, bahwasannya gambar tersebut merupakan dari contoh atau contoh dari gadai. Baik, kita masuk kepada pengertian gadai. Nah, secara bahasa, gadai merupakan berasal dari kata arohan yang artinya tetap, kekal, dan jaminan. Dan kita lihat secara istilah gadai adalah penyerahan suatu benda berharga dari seseorang untuk dijadikan atau untuk mendapatkan pinjaman atau hutang, dan benda tersebut yang dijadikan jaminan atau hutang tersebut agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal dalam melunasinya. Nah, dalam hal ini atau kita sederhanakan saja, gadai itu merupakan penyerahan suatu barang berharga kepada orang lain untuk mendapatkan pinjamannya. Misalnya begini, Mutiara melakukan penggadaian ke bank, atau dalam hal yang lain, Mutiara berhutang mau meminjam duit kepada Ibu 2 juta. Kemudian Mutiara menyerahkan emas kepada Ibu dengan berat emas tersebut sekitar 30 gram. Nah, emas tersebut yang merupakan jadi jaminan oleh Mutiara untuk membayar hutangnya tersebut. Kita masuk kepada dasar hukum dari gadai. Ananda Farel, silakan bacakan dasar hukum dari gadai ini. Ananda, silakan baca dulu. Ta'awuz dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan mubburatun fa in amina ya'tukum ba'dan fal
ومن يقتلها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda. Baik, dari yang dibacakan oleh Ananda, teman Ananda tadi, maka dapat kita tarik kata kunci dari dasar hukum surah Al-Baqarah 283 ini, yaitu yang berada pada kata salihan, yang artinya yaitu tidaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah, Nah, kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu tentang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang masih tentang dasar hukum gadai, yang mana hadisnya siapa yang dapat membacakan artinya? Ya, silakan bisa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang-orang Yahudi dan menerima kredit, dan beliau menggadaikannya dengan biji besi. Terima kasih Ananda. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui yang menjadi dasar hukum dari gadai ini, yaitu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli dari orang Yahudi, pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan secara kredit, dan beliau menggadaikan baju besinya, dan baju besi tersebut merupakan barang gadaiannya. Dan baju besi juga lah yang menjadi jaminan dalam hutang Rasulullah SAW tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada rukun dan syarat dari gadai. Kita masuk terlebih dahulu, yaitu rukun dari gadai. Rukun dari gadai ini yang pertama yaitu siwat. Ananda pernah mendengar kata siwat? Pernah. Nah, siwat dalam ini berarti ijab dan kabul. Nah, yang ijab itu Ananda, misalnya begini, Aziza meminjam duit kepada ibu 10 juta, lalu menggadaikan emasnya 50 gram, dan yang menjadi ijabnya yaitu Aziza mengatakan kepada ibu, saya meminjam uang kepada ibu 10 juta dan emas 50 gram sebagai jaminannya. Lalu ibu menjawab, yang menjadi kabulnya, ibu terima emas 50 gram dari Aziza tersebut sebagai jaminan dari hutang 10 juta Aziza. Nah, yang kedua yaitu al-ida. Ibu sudah menulis dalam PPT-nya. Yang kedua itu yaitu al-ida, yang artinya orang yang melakukan gadai. Nah, orang yang melakukan gadai ini berarti ada dua orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga yaitu al-mafqud alaih, yang menjadi objek dari gadai ini. Dan yang keempat yaitu syarat. Namun syarat ini merupakan penyempurna dari 3 rukun gadai saja. Selanjutnya kita masuk kepada syarat gadai. Syarat gadai ini ada 3. Yang pertama yaitu syarat yang berhubungan dengan orangnya. Nah, yang berhubungan dengan orang ini berarti syarat yang berhubungan dengan orang harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama yaitu balik dan berakal. Ananda Rusdi, tolong tutup pintunya Ananda. Nah, yang selanjutnya balik dan berakal. Balik dan berakal artinya orang yang melakukan gadai harus orang yang berakal dan memiliki kompetensi beraktivitas. Nah, dalam hal ini Ananda semua sudah mampu untuk bekerja semuanya? Belum. Berarti Ananda belum termasuk kepada syarat dari gadai.
baik barang atau nilainya. Nah, jika Ananda melakukan gadai kemudian hari, maka barang yang menjadi jaminannya itu harus menutupi hutang Ananda. Yang kedua yaitu barang gadai milik sendiri. Nah, di kemudian hari, jika seandainya Ananda ingin melakukan gadai, jangan sampai Ananda menggadaikan barang orang lainnya, Ananda, tetapi itu harus dari barang milik Ananda sendiri. Yang ketiga yaitu barang gadai harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Jadi dalam hal ini, ketika Ananda melakukan gadai, maka harus memperhatikan ukurannya, jenisnya, dan sifatnya. Yang ketiga yaitu syarat yang berhubungan dengan hutang. Syarat yang berhubungan dengan hutang ini maksudnya adalah hutang yang menjadi wajib, seperti Ananda berhutang 10 juta, maka Ananda juga harus membayarnya dalam jumlah 10 juta. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan dalam gadai. Ketentuan dalam gadai ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu barang yang dapat digadaikan. Nah, barang yang dapat digadaikan itu juga ada beberapa di antaranya. Yang pertama, barang itu harus memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Nah, kalau seandainya barang yang Ananda gadaikan itu adalah sepatu yang Ananda pakai, apakah bisa itu digadaikan? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nah, tidak kan, karena tidak bernilai ekonomi. Nah, yang kedua yaitu barang gadai adalah amanah. Nah, barang yang Ananda gadai atau orang yang menggadaikan barang kepada Ananda itu harus Ananda jaga barangnya yang Ananda, karena itu merupakan bagian dari amanah. Dan yang ketiga yaitu barang gadai dipegang pemberi utang. Nah, ketika Ananda melakukan gadai, berarti barang gadai itu diberikan kepada pemberi utang, bukan Ananda pula yang memegang barang tersebut. Baik, karena waktu kita sudah habis, maka dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Barang gadai dapat Ibu simpulkan bahwasannya barang gadai itu merupakan penyerahan benda berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Nah, di dalam pengadaian itu ada beberapa rukun dan syaratnya. Oke, untuk minggu depan silakan Ananda pelajari kembali materi ini, karena minggu depan Ibu akan